ini adalah fasa. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Walladhi, dan adapun barang sesuatu. Walladhi, dan adapun sesuatu. Yujibu, yang mewajibkan atau mengharuskan. Apa alladhi? Yujibu, yang mengharuskan atau mewajibkan. Apa alladhi? Al-ghuslah, kepada mandi. Al-ghuslah, kepada mandi. Sittatu asya'a, ialah 6 perkara. Sittatu asya'a ialah 6 perkara. Jadi hadas itu kan ada 2. Ada hadas kecil, ada hadas kecil. Itu mengharuskan berwudu, kalau sholat, menyentuh Al-Quran, mau tawaf, itu harus berwudu. Yang kemarin sudah dibahas apa saja yang mengharuskan, yang menyebabkan hadas, ya. Antaranya hilang makan, tidur tidak dalam posisi yang tetap, ya. Apalagi bersentuhan lain jenis laki dan perempuan yang bukan mahram dan lain-lain. Itu adalah hadas kecil. Apa namanya? Hadas kecil. Nah, ini hadas besar. Kalau hadas besar itu sesuatu yang mengharuskan ia mandi, bukan wudu lagi, tapi mandi. Mandinya sekujur tubuh, mulai dari kepala, rambutnya semuanya sampai ujung kaki semuanya. Itu namanya mandi. Nah, hal-hal yang mengharuskan seseorang mandi agar hilang hadas besarnya itu ada. Nah, ada berapa? Salatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. Salah satu 3 perkara, 3 hal. Salah satu 3 perkara atau 3 hal. Tashtariku, bersekutu. Bersekutu maksudnya sama. Tashtariku, bersekutu maksudnya sama. Fiha, di dalam salasa. Fiha, di dalam salasa. Siapa? Ar-rijalu, orang-orang laki-laki. Wan nisa'u, dan orang-orang perempuan. Ada 3 hal, baik laki maupun perempuan, itu wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar. Al-hadasul akbar, apa? Al-hadasul akbar. Kalau untuk namanya al-hadasul asghar, ya. Wahya adapun salasa, wahya adapun salasa, wahya dan adapun salasa. Iltiqaul khitanaini, ialah bertemunya 2 khitan. Ya, 2 khitan, 2 kelamin maksudnya.
agama. Ini wajib mandi, baik yang laki maupun yang perempuan. Jadi sebelum mandi dia dikatakan junub dan haram sholat, haram masuk masjid, haram pegang Al-Quran. Bahkan bacanya kalau niat baca Al-Quran haram. Jadi kalau baca niat untuk belajar, niat zikir, tahlilan, itu tahlilan apa-apa. Nah, murni niat membaca Al-Quran haram, itu ya. Wa inzalul mani, dan mengeluarkan mani. Wa inzalul mani, dan mengeluarkan mani. Keluar mani apakah karena hubungan atau bukan, itu wajib mandi, laki maupun perempuan. Sebelum mandi ya tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, iktikaf di masjid, atau tawaf. Harus mandi dulu sekujur tubuh ya. Yang namanya mandi itu airnya mengalir ya, airnya mengalir pakai air suci. Semuanya harus kena air. Kalau ada rambutnya harus dibasuh sampai tembus ke kulit kepala. Punya jenggotnya harus dibasuh sampai ke dasar kulit dan seterusnya. Itu ya, hati-hati. Wal mautu, dan mati. Wal mautu, dan mati. Kalau ini nggak mandi sendiri nih. Kalau ada orang mati sendiri ini. Tapi dimandikan. Kan dulu kita mana aja, mana korbannya kamu mana? Agak duduknya yang baik. Kamu kayak gitu capek. Jadi belajar itu cari posisi yang enak. Kalau belum enak, posisinya dienakkan. Biar nggak capek. Kayak saya gini terus lama-lama capek. Jadi yang keberapa? Ketiga mati. Islam yang mati. Islam yang mati, dan bukan mati syahid. Mati syahid, mati di apa itu? Peperangan melawan orang-orang kafir. Pas komando pemerintah namanya syahid. Dan kalau bukan komando pemerintah, kemudian perang dewe, itu bukan perang namanya. Apa namanya? Tauran. Namanya apa? Tauran. Walaupun oke, Allah Akbar, banyak orang berhadapan-hadapan, tapi tidak dikoordinir oleh pemerintahan yang sah. Kalau negara ya presiden merintahkan Panglima TNI, Panglima TNI merintahkan ke Pangdam, merintahkan ke bawahnya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kok mati? Barulah mati syahid. Mati syahid itu tidak boleh dimandiin, langsung dikafani, disolati, itu ya, tidak usah dimandiin. Kalau mati syahid, kalau mati biasa harus dimandiin, disolati, dikafani sebagaimana biasanya yang lain. Jadi ada berapa yang laki dan perempuan sama? Pertama hubungan suami istri, yang kedua keluar mani, yang ketiga mati atau wafat, itu harus dimandiin dan
mandinya yang mandikan orang lain, nggak mandi sendiri. Kalau di mana itu ya ada itu Sulawesi itu agamanya agama ini animisme, menyembah pohon apa dewa-dewa itu. Saya tahunya di TV, tapi itu kalau mau kan kuburannya di atas gunung hutan. Itu kalau terus mau dikubur itu jalan sendiri mayitnya. Jalan sendiri ke bawah pohon, bukan di kuburan, di bawah. Pohonnya itu pohon apa ya, harum. Di pohonnya itu bisa nyedot baunya bangkai mayit itu. Jadi, itu mayitnya jalan sendiri. Yang menjalankan siapa? Jin atau setan. Enggak Islam kok. Jadi pakai mantra-mantra, jinnya dipanggil, kemudian yang mati itu jalan sendiri terus sampai ke tempatnya langsung lep ke situ sendiri. Di TV benar apa tidak nggak tahu. Ada ya. Kalau orang Islam ada ya. Ngapain jalan sendiri? Dipikul lah ya. Gila. Semuanya akan mengalami kapan? Nggak tahu. Nanti besok, 1 tahun lagi, 100 tahun lagi. Yang penting mudah-mudahan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Ketika mau wafat baca apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Ada orang itu mau meninggal itu sudah sakit, panggil, anak-anakku panggil semua. Kenapa? Ini saya mau mati. Loh, usah apa? Iya, mati nih aku. Apa antarin yang kecil itu? Panggilan, aku sih salat keluar kanan. Panggil. Tempat mati nih. Nah, terus jam berapa wes? Jam 10. Hari 5 menit kas. Terus persiapan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang minta diantar ke masjid. Disambil lagi, ternyata masjid. Kenapa? Aku orang mati lagi. Orang mati lagi saya lagi. Loh, sama saya apa? Iya, aku orang mati. Diantar ke masjid. Masjid sholat tidur, terdekat baca syahadat, mening. Enak. Ini di depan rumah saya di situ Bergau itu orangnya orang awam, tapi senang yang masjid, tidak mau apa gak gitu. Loh, ini malaikat ini yang dan datang bukan Israel. Ini mungkin dia kan orang awam, wajahnya kayak Walil. Ini datang. Terus kita panggilkan kakak saya. Panggilkan kakaknya kakak saya. Panggilkan. Ini saya mau baca ini benar nggak bacaan saya? Kabiro walhamdulillahi katsiro ini baca wajah. Benar. Nah, ini aku mati. Allah mati. Orang awam tuh bodoh, nggak bisa apa-apa. Bisa jadwal sholat. Karena senang ke masjid. Sing sedep nyambung di masjid ki. Karena ini tempat ibadah ya. Ibadah. Kamu nyambung bersih. Sore di tempatnya sholat, semua orang yang sholat kamu dapat pahala. Semua
semua orang yang wirid kamu dapat kan enak dong. Apalagi kamu wiridnya ngantuk-ngantuk, sama kayak kepala wiridnya tuh. Udah pernah wiridan, bilang terus lah wiridan. Iya, waktu kan pernah nyaku, banyak bunga, waktu bodoh wirid. Nah, itu pahala wirid. Paham? Paham enggak? Semua kamar mandi, kamar wudhu dibersihin. Ada orang itu nggak mau dapat pahalanya wudhu. Kamar mandi kamu bersihin. Ada orang bersesuci di situ, kemudian sholat kamu dapat pahalanya sholat. Paham? Satu, cari murid dapat satu sekolah di ManJS. Terus alim, pintar sholat, pintar ngaji, semua amal ibadahnya sampai mati yang ngajak dapat pahala. Alhamdulillah. Sama dengan kamu ini yang muda, ini santri pertama kan? Santri pertama ini barokah, luar biasa barokah. Kamu ya, besok itu terus berkembang sampai hari kiamat. Kok kemudian ada orang ngaji juga sore kayak gini sampai hari kiamat? Kamu dapat pahalanya terus. Amin Allahumma amin. Karena kamu memulai Hafiz dan aku kok ini suaraku turunan padahal aku mulai wiridan. Sama biar kan santri pertama terus banyak yang ikut. Paham? Mereka pintar-pintar cari pahala. Dari santri itu harus usahakan itu amal jari ya. Salah satu tahtas subihan nisaku wa salah satu dan tiga perkara tahtasu khusus bihadinal salasat an-nisa'u siapa orang-orang perempuan, an-nisa'u siapa orang-orang perempuan. Wahia dan adapun salasat al-haidu ialah haid. Al-haidu ialah haid. Wan nifasu dan nifas. Wal wiladatu dan wiladah melahirkan. Jadi ada tiga, ingat perempuan khususnya. Pertama, haid. Haid ini darah yang datang rutin tiap bulan. Perempuan yang normal itu ya. Ada yang nggak pernah haid, siapa itu? Siti Fatimah, itu nggak pernah haid. Kamu ingin nggak haid? Ingin? Kalau nggak haid nanti malah mandul. Monopos belum waktunya, normal aja ya. Disyukuri kalau haid, disyukuri, alhamdulillah. Terus kalau sudah selesai darah haidnya, maka gimana? Maka harus mandi. Biasanya 1 minggu ya, 1 minggu. Bahkan ada yang 10 hari, bahkan ada yang sampai 15 hari. Kalau lebih 15 hari namanya istihadah, darah penyakit. Penyakit maksudnya dia sudah wajib sholat seperti biasanya, tapi sebelum sholat, sebelum itu dibersihin dulu, kemudian segera sholat ya. Nah, sekarang kita sudah ada pembahasan
dulu gak ada pembalut. Dulu orang masanya masa sebelum modern gitu ya. Haid dan nifas. Nifas ini darah yang keluar setelah atau pasca melahirkan. Nah, nifas ini maksimal 2 bulan, tapi ada yang tidak sampai 2 bulan. Darah nifas. Apa ini? Setelah melahirkan. Kalau sudah selesai maka harus mandi. Terus yang ketiga melahirkan. Jadi habis melahirkan itu perempuan harus mandi. Namanya mandi bila ada. Nawaitul ghusla rafi hadatsil haidi. Nawaitul ghusla rafi hadatsil haidi. Atau pakai bahasa Indonesia, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas haid. Aku karena terus saya niat mandi untuk menghilangkan hadas nifas. Nawaitul ghusla rafi hadatsil nifasi. Kalau melahirkan, nawaitul ghusla rafi hadatsil wiladati. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadasnya melahirkan Allah. Mandi itu niatnya pas menyiram pertama kalau kepalanya. Kalau mengucapkannya sebelum mandi gak apa-apa. Tapi ketika menyiram pertama kali, hatinya kamu, pikirannya kamu harus sadar bahwa itu mandi untuk menghilangkan hadas haid, hadas nifas, atau hadas melahirkan. Kalau yang tadi, yang 3 pertama itu niatnya hadatsil akbari. Nawaitul ghusla rafi al hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Ya Rabbi wa firmani bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husni khatimati. Hadis keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Rotab bin Kilab bin Murratab bin Ka'b bin Lu'ayyib Al-Qurashi Az-Zuhri. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Jadi di dalam bahasa Arab itu nama yang diawali dengan abun atau umur disebut alam kunyah. Alam kunyah sama dengan di sini saya namanya Khalil, kemudian punya anak pertama Imdad. Ada orang panggilnya Pak Imdad, Bapak Imdad. Namanya Abi Ishaq, bapaknya Ishaq. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq Sa'd bin, namanya Sa'ad. Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'ad putranya Abu Waqqas, dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang umurnya panjang dan wafatnya terakhir dari kalangan muhajirin. Sahabat yang wafat terakhir dari kalangan muhajirin ini Sa'ad bin
bin Abi Waqqas. Malik bin Uhaib, Malik bin Uhaib, Abi Waqqas Malik ibni Uhaib, putranya Uhaib, ibni Abdi Manaf, putranya Abdul Manaf, ibni Zuhrata, putranya Zuhrah, ibni Kilabin, putranya Kilab, ibni Murrata, putranya Murrah. Nah, yang tidur di bangku. Ibni Murrata, putranya Murrah, ibni Kambin, putranya Ka'ab, ibni Lu'ay al-Qurasyi, putranya Lu'ay al-Qurasyi as-Sufi radhiyallahu anhu. Radhiyallahu semoga rela Allah siapa Allah anhu kepada Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga, mendapat kabar masuk surga. Ini masih hidup, sudah dikasih tahu, dikasih bocoran oleh Rasulullah, kamu besok masuk surga. Alhamdulillah. 10 orang. Di antaranya adalah Sa'ad ini, kemudian Zubair dan Sa'id, Utsman, Amir, Ali, Ibnu Auf, Talha. Ini adalah sahabat-sahabat yang namanya dijanjikan atau diberi kabar oleh Rasulullah masuk surga secara khusus. Sahabat yang lain ya masuk surga, sahabat itu di atasnya para wali. Yang lain radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Yang Al-Quran sudah dijanjikan para sahabat itu mereka-mereka yang sudah Allah menegaskan, Allah rela kepada mereka dan mereka rela kepada Allah. Kalau Allah sudah rela dan mereka rela kepada Allah, itu pasti masuk surga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di Al-Quran para sahabat itu Allah sudah menegaskan radhiyallahu anhu wa radu. Terus yang 10 ini adalah sahabat yang secara khusus diberi kabar gembira masuk surga secara khusus. Ahadi al-asharatil mashhudi lahum bil jannah. Ahadil asyarati, salah satu dari 10 orang. Ahadil asyarati, salah satu dari 10 orang. Al-Mashhudi yang diberi kesaksian. Al-Mashhudi yang diberi kesaksian. Lahum bagi asyarah, lahum bagi asyarah bil jannati dengan surga, bil jannati dengan surga. Tapi orang untuk mendapatkan kesaksian dia masuk surga ini perjuangannya luar biasa. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah mengalami hijrah 3 kali. Hijrahnya bukan sekali, berkali-kali.
Syah, juga ke Madinah. Radhiyallahu anhum, radhiya semoga rela Allah subhanahu anhum kepada mereka, asyra anhum kepada asyra. Qala berkata siapa Abu Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala berkata siapa Abu Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Ja'a telah datang ni kepadaku. Ja'a telah datang ni kepadaku Rasulullah. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'udu menjenguk, ya'udu padahal menjenguk siapa Rasul ni kepadaku. Ya'udu padahal menjenguk siapa Rasul ni kepadaku. Ama hajjatil wada'i pada tahun haji wada'. Ama hajjatil wada'i pada tahun haji wada'. Haji perpisahan, haji yang terakhir. Haji wada ini disebut juga Hajjatil Balagh. Ada juga menyebut Hajjatil Islam. Haji wada itu ada nama-nama lain, itu Hajjatul Balagh atau Hajjatul Islam. Karena ketika itu sudah orang-orang musyrik sudah tidak lagi melakukan haji, gitu ya. Sebelum Islam apa ada orang haji? Ada haji itu. Cuman sudah banyak penyelewengan, sudah tidak menyembah Allah, yang disembah yaitu patung-patung, berhala-berhala. Itu yang mereka sembah. Ketika Islam masih belum diterima oleh mereka di Mekah sana. Ketika haji wada itu sudah yang melakukan haji hanyalah umat Islam. Yang untuk pada menjenguk siapa Rasul ni kepada Mu'amah hajjatil wada pada tahun haji wada min waja'in karena sakit, min waja'in karena sakit, istaddah yang sangat, yang gawat, istadda yang gawat atau sangat parah, bi denganku, istadda yang sangat parah, gawat, apa wajah bi denganku. Jadi maksudnya gimana? Rasulullah pada tahun haji wada pernah menjenguk siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abu Ishaq, karena dia dalam keadaan apa? Sakit parah. Rasulullah pernah menjenguk sahabat siapa? Abu Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit parah pada tahun haji. Fakultu maka berkata siapa saya? Saya siapa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa? Abu Ishaq. Fakultu maka berkata siapa saya? Saya Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa? Abu Ishaq. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini sesungguhnya saya. Ini sesungguhnya saya. Qad balagha, ialah sungguh telah sampai. Qad balagha, sungguh telah sampai. Bi denganku, minal waja'i, dari sakit.
ma kepada sesuatu, ma apa sesuatu, ma apa sesuatu, taro yang melihat siapa engkau. Ini sesungguhnya aku qad balagha ialah sungguh telah sampai, qad balagha ialah sungguh telah sampai, bi dengan fu minal waja'i dari sakit. Apa yang telah sampai? Apa sesuatu taro yang melihat siapa engkau. Maksudnya gini ya, Rasul panjenengan sampun makartosi penyakit kula kados nopo. Panjenengan sudah tahu sakit saya seperti apa, berarti sudah parah. Maksudnya ya, panjenengan pun sudah mengerti sakit saya seperti apa, sudah bagaimana. Ya. Wa ana dzumalin, dan kondisi sangat parah dengan Rasul panjenengan pun terus keluar terus memiliki pipon. Wa ana dzumalin, wa ana dan ada pun saya dzumalin ialah orang yang punya harta. Dzumalin ialah orang yang punya harta. Saya ini kan orang kaya Rasul. Wala yarithuni illa benatun li, wala yarithu dan tidak mewarisi, wala yarithu dan tidak mewarisi ini kepadaku, illa benatun li, illa kecuali ini benatun putri li bagiku, illa kecuali ini benatun putri anak perempuan li bagiku, putriku. Saya hanya punya satu anak perempuan. Apa atasaddaqu bi sulusai mali? Apa atasaddaqu, apakah saya bersedekah? Apa atasaddaqu, apakah saya bersedekah? Bi sulusai mali. Apa atasaddaqu, apakah bersedekah siapa saya ya? Bi sulusai mali dengan 2/3 hartaku. Bi sulusai dengan 2/3 mali hartaku. Bi sulusai dengan 2/3 mali hartaku. Maka 2/3 ini saya sedekahkan. Qala bersabda siapa Rasul, la tidak atau jangan, la tidak atau jangan. Untuk berkata saya siapa ini? Saya Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abu Ishaq. Untuk berkata siapa saya, fasyatru separuh, satu setengah, separuh, seperdua. Gimana? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau separuhnya gimana? Faqala maka bersabda siapa Rasul, la tidak atau jangan, la tidak atau jangan separuhnya, jangan 2/3. Untuk saya berkata ini Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abu Ishaq, Pak Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Fathulus sepertiga, fathulusu sepertiga, 1/3 sepertiga. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qala bersabda siapa Rasul, as-sulusu ya sepertiga, as-sulusu ya sepertiga, was-sulusu katsir, was-sulusu dan adapun sepertiga katsirun biadanya, au kabirun atau besar. Karena ini masih punya anak, walaupun anak perempuan.
jangan 2/3-nya, jangan separuhnya, cukup sepertiga saja yang sudah makan karena kamu masih punya walaupun anak perempuan. Innaka sesungguhnya kamu antadara meninggalkan siapa kamu, antadara meninggalkan siapa kamu, warasaka kepada ahli warismu, warasaka kepada ahli warismu, auliya padahal kaya-kaya, auliya padahal kaya-kaya, khairun ialah lebih baik, khairun ialah lebih baik, min antadara dari harus meninggalkan siapa kamu, min antadara dari harus meninggalkan siapa kamu, kepada warasaka, kepada warasaka, alatan padahal miskin, alatan padahal miskin, yatakabbarunan nasa, yatakabbaruna meminta-minta siapa warasaka, yatakabbaruna meminta-minta siapa warasaka ahli warisnya, an-nasa kepada manusia, an-nasa kepada manusia. Jadi katanya Rasul, anakmu itu juga dikasih bagian daripada nanti besok anakmu terlunta-lunta meminta-minta kepada orang lain. Makanya sisakan 2/3, yang sepertiga disedekahkan. Itu katanya Rasul kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas yang hanya punya anak satu perempuan, satu anak perempuan. Wa innaka dan sesungguhnya kamu, wa innaka dan sesungguhnya kamu, lan tunfiqa tidaklah menafkahkan siapa kamu, lan tunfiqa tidaklah menafkahkan atau menginfakkan ya, lan tunfiqa tidaklah menginfakkan, infakkan itu apa? Infakkan menggunakan nafkatan dengan satu nafkah, nafkatan dengan satu nafkah, tabtaghi atau kepada nafkatan kepada satu nafkah, tabtaghi padahal berharap siapa kamu, tabtaghi padahal berharap siapa kamu dia dengan nafkah, tabtaghi padahal berharap siapa kamu dia dengan nafkah, wajah Allah kepada zat Allah, wajah Allah kepada zat Allah, niat karena Allah maksudnya. Illa kecuali ujirta diberi pahala siapa kamu, illa kecuali ujirta diberi ganjaran, diberi pahala balasan, illa ujirta kecuali diberi ganjaran pahala atau balasan siapa kamu, alaiha atas nafkah, alaiha atas nafkah. Maksudnya kamu itu ngasih nafkah, nafkah itu belajar, ngasih nafkah kepada istri, kepada anak, itu kan kewajiban tadi ya, itu tetap mendapatkan pahala. Jadi pahala itu tidak hanya dari sedekah, memberi nafkah bahasa Indonesia nafkah kepada anak istri itu juga dapat pahala selagi niatnya karena Allah. Apa
yang karena Allah, sadar bahwa memberi nafkah itu perintah Allah, memberi nafkah kepada anak perintah Allah, memberi nafkah kepada istri perintah Allah. Itu namanya berharap karena Allah. Itu taat, namanya ketaatan. Hatta sehingga ma sesuatu taj'alu yang menjadikan siapa kamu, ma sesuatu taj'alu yang menjadikan siapa kamu fimro'atika dalam istrimu, fimro'atika dalam istrimu. Maksudnya gimana ini? Walaupun nafkah itu diberikan kepada istri, walaupun istri, kalau niatnya karena Allah juga dapat pahala. Jadi pahala bukan hanya dari sedekah, nafkah juga dapat pahala. Qala berkata siapa Abu Ishaq, Qala berkata siapa Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas. Fakultu maka berkata saya siapa? Saya Abu Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kok enak sekali ya sahabat, omong-omongan, mantul, sakit dijenguk, didoakan, sholat kan, rumah kan, enak gak enak? Enak gak enak? Kita tapi nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan cintanya sama dengan Rasul, dengan sahabat. Amin Allahumma amin. Malah rindu terus kan, ya Allah, kula rindu panjenengan Rasul, ingin melihat wajahmu walau hanya sebentar ya Rasul. Akan kuusap kakimu ya Rasul, dengan tanganku dikasih minyak misik ya Rasulullah. Apa bisa? Nah, itulah lamunan karena kerinduan kepada Rasulullah. Makanya sering baca bahasa itu biar timbul rasa cinta. Mana itu? Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyadi wa walaupun maknanya mungkin separuh-separuh tahu atau bahkan tidak tahu maknanya, tapi dengan baca itu langsung ingat Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salamun alaik, mudah-mudahan kesejahteraan Allah selalu tetap pada. Ya Rabbi asyani wa wahai Rasul yang tinggi keadaan, wadaroji dan derajat. Sering-sering. Makanya saya itu kayak wiridan itu. Li khamsatun utwi biha. Saya baca itu di samping ingin dijauhkan dari wabah, tapi paling tidak dengan baca itu kita kemudian ingat Rasul Al-Mustafa Nabi yang tentu wal Murtala jami'an wa Fatimah dan Siti Fatimah wa benahuma wa Fatimah Hasan dan Husain dan Siti. Paling tidak kita dibaca terus menerus
minimal kita lama-lama cinta siapa? Rasulullah, cinta Sayyidina Ali, cinta Siti Fatimah, cinta Hasan dan Husain. Itu menjadi model-model keluarga. Betapa bahagianya keluarga itu. Keluarganya Rasulullah, keluarganya Sayyidina Ali bersama istrinya dan putrinya setiap hari bersama Rasulullah, bergurau bercanda dengan Rasulullah. Aisyah pasti mati bertanya Khadijah, dia bertanya Khadijah. Tapi semuanya ahli baik adalah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallahu ba'da ashabi. Apakah ditinggal siapa saya? Maksudnya ditinggal di Mekah. Ba'da ashabi, setelah sahabat-sahabat. Maksud bisa ditinggal di kota Mekah. Rasulullah bersabda, saya ditinggal di Mekah ini. Apakah saya ditinggal di Mekah? Ini kan hijrah ke Madinah. Mekah Madinah berapa kilo? Sekitar 450 kilo. Sini Jakarta. Tahu ya? Jauh. Gak ada pesawat, gak ada kereta api, gak ada tol. Jalan kaki, naik pun. Ketika hijrah begitu. Ketika haji wada juga begitu, jalan kaki dari Madinah ke Mekah 100.000 jamaah haji wada itu sama Rasulullah. Waktu haji bersama-sama jalan kaki. Sekarang haji enak. Sini Mekah jauh tapi naik pesawat. Di pesawat dikasih terbang Turki. Masih yang melayani pramugari. Ada yang kata saya bantu. Nah kalau sekarang, kalau dulu namanya haji bersusah payah, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Makanya bahwa kita, yuk kita itu dulu haji itu 6 bulan, bahkan sampai 8 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Tidak ada HP, tidak ada telepon. Jadi kalau sudah mau berangkat haji, wes nggak ngerti kabarnya, nggak nyampe nanti nggak ngerti, wis teko olahraga ngerti, wangi sehat olahraga ngerti, berbulan-bulan naik kapal laut, naik apa? Kapal laut, berbulan-bulan. Makanya kalau sudah datang itu wis kayak orang hilang ketemu kembali, Masya Allah. Sekarang jalan. Yang pengen ngawi, saya Le, aku wis teko ngawi Le. Ya mbak, tingkat tinggi teko Surabaya. Le, aku biasa lagi Le. Mau naik pesawat. Mbak wis naik pesawat nih. Naik pesawat kakinya dimatiin. Ketika sudah di atas 6.000 atau 8.000 kaki atas, boleh sudah dinyalain lagi. Le, pesawat Le. Oh, mbak itu pesawat gimana? Jadi bener Pak. Iki ning anu Google Map iki kita ini atas India Le. Atas India. Iya kalau pesawat, saya pernah naik pesawat Turkish Airlines. Airlines itu ada di depan kursi itu ada layar. Tahu posisi kita di mana. Dari atas India. Ini di atas India Le. Wah, enak lagi. Baru makan, kasih makan, foto. Hajinya dan umrohnya orang sekarang. Sampai di Mekah itu dengar Ka'bah selfie. Kirim ke anaknya. Aku dengar kabar naik kuntol Ibu. Oh, motor ini. Kalau dulu sekali berangkat
tidak tahu kabar ya, berbulan di atas kapal. Itu dulu masanya bapak kita. Kalau masanya sahabat, jalan kaki, bawa apa? Sangu. Kalau jalan kaki itu nggak bawa sangu, terus makannya gimana? Tuh, bayangkan. Sangu dibawa, digendong. Ya kalau sekarang ada mie instan, dulu nggak ada mie instan. Jadi berat. Sekarang udah apa-apa enak. Tapi pingin pahalanya sama dengan sahabat. Kalau bersabda siapa Nabi, innaka sesungguhnya kamu lan tukhallafa, tidak akan ditinggal siapa kamu. Nah, kamu kata tinggal. Fatamala maka mengerjakan siapa kamu amalan dengan sebuah pekerjaan. Fatamala maka mengerjakan siapa kamu amalan dengan sebuah pekerjaan. Tabtaghi yang berharap siapa kamu. Tabtaghi yang berharap siapa kamu. Bihi dengan amalan wajah Allah kepada zat Allah. Wajah Allah kepada zat Allah, maksudnya karena Allah ya. Illa kecuali istatta bertambah siapa kamu. Illa kecuali istatta bertambah siapa kamu. Bihi dengan amalan darajatan, derajatnya, warifatan dan tingginya. Darajatan, derajatnya, warifatan dan tingginya. Sudah diprediksi ya Rasulullah itu. Kamu gak akan ditinggal. Bahkan kamu masih punya kesempatan apa? Melakukan amal perbuatan, di mana dengan amal itu kamu derajatnya tambah tinggi. Sudah dapat kabar surga, masih umurnya panjang, amalnya tambah banyak. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Wala allaka dan barangkali kamu. Wala allaka dan barangkali kamu antukhallafa ditinggalkan siapa kamu? Ditinggalkan maksudnya umurnya panjang. Antu khalafa ditinggalkan siapa kamu? Yang lain sudah wafat, kamu gak wafat, gitu maksudnya. Walalaka dan barangkali kamu, ya kalau barangkalinya Rasul ya pasti, tapi Rasul pakai nahal kamu Rasul. Walalaka dan barangkali kamu antu khalafa ditinggal siapa kamu dengan umur panjang. Dengan umurnya panjang, hatta yang tabiha bikakwamu, hatta sehingga yang tabiha mengambil manfaat, yang tabiha mengambil manfaat bika dengan akwamu kau orang banyak, akwamu kau berapa kau orang banyak. Jadi ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini atau Abu Ishaq ini umurnya panjang sekali dan jadilah dia sahabat yang wafatnya terakhir dari kalangan muhajirin. Jadi sampai dia hidup mengalami Fathul Irak, dan Irak sampai dikuasai umat Islam. Jadi, sampai Islam menyebar ke penjuru dunia. Wa yadurruka dan dan mendapatkan bahaya bika denganmu akharuna siapa orang yang lain. Kamu besok umurnya panjang, ini terus nih wafatmu kayak dewi, sampai banyak orang mengambil manfaat dari kamu, yaitu orang Islam.
Juga ada yang orang dapat madorot dari kamu, yaitu orang-orang kafir, orang kafir Irak dapat madorotnya Sa'ad bin Abi Waqqas karena perjuangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma wahai Allah, Allahumma wahai Allah, abdi li ashabi hijratahu. Abdi sempurnakan ya ashabi bagi sahabat-sahabatku. Abdi sempurnakan ya ashabi bagi sahabat-sahabatku hijratahu, kepada hijrahnya mereka. Wala ta'udda, dan janganlah menolak siapa kamu kepada ashabi ala aqabihim, atas tumit-tumit mereka. Ala aqabihim, atas tumit-tumit mereka. Maksudnya ya Allah, hijrahnya sahabat-sahabatku ini mudah-mudahan kau terima, jangan kau tolak. Jadi ada orang hijrah tapi tidak dapat pahalanya hijrah. Kenapa? Karena niatnya bukan niat hijrah, tapi niatnya karena ingin kawin, karena ingin dunia, kan tidak dapat pahala. Ini taruh jangan akun. Lakinil baksu, lakin akan tetapi albasu, kerugian atau kemiskinan, rugi. Lakin akan tetapi albasu, adapun miskin atau rugi, satu bunuh Khawla, ialah Sa'ad bin Khawla. Sa'ad bin Khawla ialah Sa'ad bin Khawla. Yarsi merasa kasihan, Yarsi merasa kasihan lalu terhadap Sa'ad ibnu Khawla. Rasulullah, siapa Rasulullah SAW, an-mata, harus mati, wafat, siapa Sa'ad bin Khawla, di Makkah, di Makkah. Jadi ini Sa'ad bin Khawla ini termasuk yang disayangkan oleh Rasulullah ya. Sahabat juga ini Sa'ad bin Khawla ini, termasuk yang disayangkan oleh Rasulullah. Ini banyak tafsir. Lam yuhajir bi Makkah hatta mata biha. Sa'ad bin Khawla Islam tapi tidak pernah ikut hijrah. Maka katanya Rasulullah, rugi sekali, pahalanya hijrah besar sekali, tapi ini tidak hijrah. Makanya dikatakan lakinil baksu Sa'ad bin Khawla itu. Ada yang katakan Sa'ad bin Khawla ini hijrah dan bahkan ikut perang Badar. Tapi habis perang Badar gak kerasa di Madinah, pulang ke Mekah sampai wafat di Mekah. Gak sabar, gak mau bertahan di Madinah. Padahal di Madinah sebentar, hanya 10 tahun kan, 10 tahun di Mekah. 10 tahun Rasulullah wafat 10 tahun di Mekah itu. 10 tahun. Jadi yang dikatakan pertama di mana Sa'ad bin Khawla ini tidak ikut hijrah. Ada yang mengatakan ikut hijrah, bahkan pernah ikut perang Badar, tapi kemudian kembali ke Mekah. Ada yang mengatakan dia juga pernah hijrah ke Habasyah, hijrah yang kedua, kemudian ikut Badar dan lainnya. Namun wafat di Mekah pada waktu haji wada.
tidak kembali ke Madinah. Makanya takut kalau sahabat-sahabat itu ketika haji wada mati, iya aku mati Mekah, aku ingin tetap sama Rasulullah. Padahal jauh itu. Sahabat sampai seperti itu, dan cintanya ke Rasulullah, tidak ingin apa tertinggal di Mekah, tidak balik lagi ke Madinah. Nah, itu ya. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dibaca. Dibaca Pak Abu itu Riyadhus Shalihin apa terjemahnya, dibaca silakan. Silakan baca berhadap-hadapan, dua-dua hadapan semuanya, yang nyari bacanya biar temannya bisa koreksi kekeliruannya. Baca aja pakai mic, terserah. Ayo baca nyari. Adapun ialah satu ialah pasal berlagi ialah dengan yujibu yang mewajibkan al-muslim kepada mandi serta dan asya ialah napakah salah satu tiga kota atas tariku tersebut lihat di dalam salah satu awijala siapa orang laki-laki wanita dan orang perempuan. Ia ada salah satu irtifa'u bertemunya dua irtifa'u al-khitamani bertemunya dua
Andalus. Wa inzalul wali makhluk dan mewarnai wal mautu dan mati. Wa salasatun dan 3 perkara takhtasu khusus biha dengan an-nisa siapa perempuan wahya ada salasul al-haidu ialah haid wal nifasu dan nifas wal wiladah dan wiladah. Musyawarah itu malam apa ya? Terlalu lama itu, 1 minggu sekali. Jadi setiap malam sebelum atau sesudah kegiatan wajib baca tertib, ya. Jadi setiap malam tertibnya wajib di bawah. Setelah isya itu loh, habis apa itu? Habis apa? Kegiatan tertib, ada kegiatan. Semuanya bawa tertib. Kemudian baca nanti dipandu oleh ustaz, baca 3 orang bareng, 4 orang bareng, 6 orang bareng. Maknanya sampai setengah hafal baru pelajaran yang lain. Paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Baru mengenai bacanya kedepan. Harus ditekan, nggak bisa ini kalau cara-cara kayak gini nggak bisa. Kitabnya hatam, ya hanya hatam, baca nggak bisa, maknai nggak bisa, nggak hafal, nggak paham. Paham? Setiap malam di selain hari apa itu kan? Malam apa? Musyawarah itu? Malam Rabu khusus musyawarah. Setiap malam sebelum pelajaran baca tertib. Kalau tidak sebelum pelajaran atau sesudah pelajaran. Pokoknya setiap malam harus baca. Ini harus buat sistem ini bahaya ini kalau kayak gini. Kalamun qalimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jali wa hayrati fa ya rabbi manti'ni bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bi husni khatimati Allahumma ij'al